I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mina Aulia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu rasio activity dan rasio profitabilitas. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Nur Abdi, SEMM. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi pertama, yaitu rasio activity. Apa itu rasio activity? Rasio activity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun manfaat dari rasio aktivitas yaitu yang pertama dalam bidang piutang. Perusahaan dapat mengetahui beberapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Rasio aktivitas juga dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, sehingga perusahaan dapat pula mengetahui jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Kedua, dalam bidang persediaan. Perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan. Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang diinginkan. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis dari rasio activity ini, yaitu yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Yang ketiga, perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang keempat, hari rata-rata penagihan persediaan atau days of inventory. Yang kelima, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang keenam, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Yang ketujuh, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh kasus dari rasio activity berikut ini. Bisa kita lihat pada data laporan keuangan pada perusahaan PT ABC 31 Desember 2020. Perhitungan rasio aktivitasnya dengan data neraca dan laporan laba rugi yaitu pertama, pada rasio perputaran piutang. 30 juta dibagi dengan 4 juta ditambah 4 juta lalu dibagi 2, hasilnya adalah 7,5 kali. Lalu kita cari average collection-nya yaitu 4 juta dikali 360 hari lalu dibagi dengan 30 juta dan mendapatkan hasil 48 hari. Yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan. 20 juta dibagi dengan 15 juta ditambah 5 juta lalu dibagi dengan 2, maka hasilnya yaitu 2 kali. Lalu dilanjut dengan mencari working capital turnover-nya yaitu 30 juta dibagi 22 juta lalu dikurang dengan 6 juta dan menghasilkan 1,87 kali. Selanjutnya kita cari total aset turnover-nya yaitu 30 juta dibagi dengan 28.500.000 menghasilkan 1,05 kali. Terakhir kita mencari fixed asset turnover-nya yaitu 30 juta dibagi dengan 6.500.000 dan mendapatkan hasil 4,61 kali.
Baik, itu tadi penjelasan dan contoh kasus untuk materi pertama, yaitu materi rasio aktivitas. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Menurut Fahmi 2012 menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas menggambarkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas yaitu pertama, dapat mengetahui secara pasti laba atau keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, untuk manajer perusahaan, rasio profitabilitas ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, sebagai tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham perusahaan layak untuk dibeli. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dari rasio profitabilitas itu sendiri, yaitu yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor atau yang disebut dengan gross profit margin adalah perhitungan antara penjualan dengan beban. Perhitungan GPM berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Adapun rumus dari gross profit margin yaitu GPM sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan. Yang kedua ada margin laba bersih atau net profit margin. Perhitungan rasio margin laba bersih atau net profit margin adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Adapun rumus dari net profit margin yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan total lalu dikali 100%. Terus yang ketiga ada ROI atau Return of Investment, jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan lain yang perlu Anda tahu yaitu ROI atau Return of Investment. Perhitungan rasio profitabilitas yang satu ini menghitung profitabilitas perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki. Perhitungan ini juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi, lalu dibagi dengan investasi, kemudian dikali dengan 100%. Terakhir yaitu ada rasio pengembalian ekuitas, juga menjadi salah satu jenis rasio profitabilitas yang juga disebut dengan Return of Equity atau ROE. Jenis rasio yang satu ini merupakan instrumen perhitungan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal atau pemegang saham. Adapun rumus dari ROE itu sendiri yaitu ROE sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan ekuitas pemilik saham lalu dikali 100. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus dari rasio profitabilitas. Bisa kita lihat di sini pada laporan keuangan dari PT Kalbe Farma atau KLBF. Baik, langsung saja kita lihat perhitungannya. Pertama ada gross profit margin atau GPM. GPM KLBF profit tahun 2019 sama dengan 45,3%, yaitu didapatkan dari 10.244 dibagi 22.633 lalu dikali dengan 100%. Untuk tahun 2020 mendapatkan hasil 44,3%, didapatkan dari 10.246 dibagi dengan 23.113 lalu dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua ada net profit margin atau NPM. Di sini NPM pada tahun 2019 sebesar 11,2% dan NPM KLBF pada tahun 2020 sebesar 12,1%. Berarti terjadi peningkatan. Adapun
Yang ketiga, operating profit margin atau OPM. Di sini OPM-nya pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15,9% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16,6%. Selanjutnya, perhitungan pada return on equity atau ROE. Pada tahun 2019, ROE pada KLBF sama dengan 15,2% dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 15,3%. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.